Shalom Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dimanapun kita berada, apapun yang kita alami, kita terus hidup, bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hudson Taylor merupakan seorang misionari yang melayani di Tiongkok pada tahun 1900-an. Dia memiliki satu statement yang sangat terkenal. Di dalam pekerjaan misi ada 3 tahapan. Tahapan pertama mustahil, tahapan kedua sulit, tetapi tahapan terakhir ketiga selesai. Mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa pekerjaan misi adalah sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, sulit untuk dilakukan. Bahkan sebagian kita mungkin berpikir dengan melakukan pekerjaan misi terlalu banyak hal yang diresikokan. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, ketika Hudson Taylor mengatakan tahap ketiga dari pekerjaan misi adalah selesai, dia bukan sembarang berucap. Hudson Taylor adalah seorang misionari yang melayani hingga ke pedalaman Tiongkok. Tentu dia menyaksikan bagaimana Allah bekerja di antara orang Tiongkok, bagaimana tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk kerjakan bagi pekerjaan misinya. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, Hudson Taylor merupakan seorang misionari yang sangat revolusioner pada masa itu. Ketika itu, banyak pekerja misi dari Eropa dan Amerika membatasi diri terhadap budaya-budaya Tiongkok. Mereka berpakaian seperti orang-orang barat pada umumnya, pakai jas. Mereka juga mengkonsumsi makanan-makanan Chinese food misalnya. Tetapi Hudson Taylor memiliki pendekatan yang berbeda. Karena bagi Hudson Taylor, bagaimana mungkin kita menjangkau orang Tiongkok tanpa menggunakan budaya mereka? Oleh karena itu, Hudson Taylor menggunakan budaya Tiongkok untuk menjangkau orang Tiongkok. Dia memakai baju orang Tiongkok, dia makan Chinese food sebagai menu tiap harinya. Bahkan dia harus tinggal di rumah dengan arsitektur bergaya Tiongkok pada waktu itu. Pendekatan yang dilakukan Hudson Taylor ini berbuah manis. Dalam sejarahnya ada banyak hati orang Tiongkok terbuka terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, tetapi respon berbeda ditujukan justru oleh kolega-kolega Hudson Taylor. Di antara pekerja misi banyak yang kontra terhadap pendekatan yang dilakukan oleh Hudson Taylor. Karena mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Hudson Taylor itu terlalu ekstrim. Bahkan mungkin mengancam ortodoksi kekristenan di antara orang Tiongkok. Tetapi Hudson Taylor tidak bergeming. Dia terus melayani orang Tiongkok dengan budaya yang dapat dipahami oleh orang Tiongkok. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, saya percaya sekali bahwa Hudson Taylor adalah orang yang meneladani Kristus, bahkan di dalam model misinya atau metode penjangkauannya. Kristus yang adalah Allah itu sendiri mengambil rupa sebagai manusia supaya dia bisa melayani kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Hudson Taylor percaya untuk menjangkau orang Tiongkok, kita harus menyampaikan kabar baik sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Tiongkok. Mungkin di antara kita hari-hari ini ada yang sedang mendoakan atau ada yang sedang melakukan proyek atau gerakan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita doakan atau orang-orang yang kita ingin jangkau. Untuk itu kita harus belajar dari Hudson Taylor. Ketika kita mau menjangkau seseorang, kita harus mengenal budayanya. Kita harus juga mengenal pergumulan dan permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga apapun yang kita beritakan, apa yang kita saksikan, itu bisa menjadi lebih relevan dan menjadi lebih personal bagi orang yang kita layani. Saya berdoa Bapak dan Ibu Saudara sekalian bagi setiap kita. Kiranya Tuhan terus memberikan semangat kepada kita untuk menjadi saksi kabar baik bagi setiap orang yang belum mendengar kabar baik ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.